Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kristus. Sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan buat kami. Berikan kesehatan, kekuatan. Sebelum kami beraktivitas hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Dan biar firman Allah menuntun perjalanan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Matius pasal 5 ayat ke-9 berbunyi demikian, bunyi firman Tuhan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kebenaran firman Allah pada saat ini kami berjudul Ciri Anak Allah. Sudah kasih dalam Tuhan Kristus, apa itu bahagia? Bahagia adalah keadaan, perasaan senang atau perasaan tentram, tidak atau terlepas dari segala beban yang menyusahkan. Karena itu kebanyakan orang akan selalu mencari mendapatkan sesuatu kebahagiaan dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa hidup di dalam dunia ini harus bahagia, karena hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Rugi kalau kita tidak bisa bahagia. Hidup kita tidak senang, hidup kita tidak tentram, kita merasa rugi. Tapi kalau kita amati, kalau kita saksikan, bahagia itu tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengartikan. Artinya kebahagiaan seorang dengan yang lain itu sangat berbeda. Ada yang beranggapan bahwa kalau usahanya sukses, kalau mereka mendapatkan rumah yang mewah beserta dengan isinya lengkap, hidup di dalam tubuh yang sehat, maka mereka katakan mereka sudah berbahagia. Ada yang mengatakan yang penting ada makanan dan minuman, saya sudah berbahagia. Mereka bersyukur, mereka merasa bahagia. Tetapi ada yang mengatakan berbahagia kalau dia melihat saudaranya, temannya, si A atau si B hidup di dalam kecukupan, diberkati oleh Tuhan. Padahal dirinya belum tentu bahagia, tetapi dia merasa bahagia kalau melihat saudara temannya diberkati. Tetapi ada juga orang yang berbahagia kalau melihat saudaranya, melihat temannya, melihat kerabatnya menderita. Sesama saudara kita hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam penderitaan, ada orang yang merasa berbahagia. Sebab kita merasa, kita menyukuri, kita mengamini bahwa teman kita, saudara kita pantas untuk menderita, pantas untuk kekurangan. Mereka merasa berbahagia. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada yang berbahagia kalau melihat saudara, teman seiman di dalam keluarganya, di dalam rumah tangganya itu berantakan. Hidup di dalam kehancuran. Ada mereka yang merasa bahagia. Mereka bersuka cita. Seperti katakan, ada yang mengatakan bahwa ada orang yang berbahagia kalau melihat temannya susah. Susah kalau melihat temannya berbahagia. Itu adalah prinsip, metode daripada dunia. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan pada saat kali ini membagikan, memberitakan kebenaran tentang kebahagiaan yang sesuai dengan menurut kehendak Allah. Yaitu bagaimana orang percaya itu bisa membawa damai. Damai yang Allah ajarkan, damai yang Allah tunjukkan bagi umat
yang percaya. Sekarang apa itu damai? Damai itu adalah rasa aman. Damai itu adalah rasa tentram. Damai itu tidak saling bermusuhan. Damai itu saling mengingatkan. Damai itu saling membangun. Sehingga dapat terciptanya suatu kehidupan yang rukun. Kalau kita hidup di dalam kedamaian, kita hidup di dalam saling mengingatkan, saling membangun, itu pasti akan muncul yang namanya hidup di dalam kerukunan. Kalau kita hidup di dalam kerukunan, pasti berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Bukan berkat-berkat secara jasmani saja, tetapi berkat-berkat secara rohani. Seperti Mazmur pasal yang 133 ayat 1 sampai dengan 3. Di situ ceritakan bahwa jikalau kita, alangkah baiknya jikalau kita hidup di dalam kerukunan. Itu artinya kalau kita hidup di dalam rukun, berarti itu adalah salah satu ciri kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, pembawa damai di dalam dunia ini. Sudah kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa membawa damai, membawa kerukunan, maka firman Allah katakan kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, keadaan saat ini memang susah untuk menebar, untuk menabur damai. Karena iblis pun sedang bekerja untuk mengambil damai itu. Dan kalau iblis berhasil mengambil damai itu, tak terbayangkan apa yang terjadi. Akan terjadi pertengkaran, akan terjadi permusuhan, saling memfitnah, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, dan sebagainya. Ini merupakan suatu tantangan bagi umat-umat Tuhan, yang Tuhan katakan berbahagialah orang yang membawa damai di dalam dunia ini. Dan jika kita sudah bisa membawa damai, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Tetapi kita belum bisa disebut anak-anak Allah kalau kita membawa permusuhan, kita membawa kedengkian, kita membawa pemberontakan, kita membawa kehancuran. Tetapi Tuhan yang Tuhan inginkan sebagai umat percaya, kita harus membawa damai. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi, di dalam keadaan apapun, Tuhan mengajak kita semua melalui kebenaran firman ini, yaitu kita harus membawa damai. Apakah damai itu? Damai itu adalah Yesus sendiri. Damai itu adalah Kristus sendiri. Sebab dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat, dikatakan bahwa karena dialah damai itu. Siapa dia itu? Dia itu adalah Yesus. Dia itu adalah Kristus dan juru selamat itu. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-33, dikatakan Allah itu adalah sumber damai. Allah itu sumber damai. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk membawa damai, untuk membawa Kristus, untuk membawa Yesus di dalam perjalanan kehidupan kita. Padahal saat-saat ini adalah kita menjelang Natal, identik dengan kedamaian, identik dengan kerukunan. Mari saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini, berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi saudara sekalian, kita belum merasa bahagia kalau kita umat Tuhan belum bisa membawa damai. Damai kepada siapa? Damai kepada keluarga kita, damai kepada sesama kita, damai kepada sesama umat Tuhan, damai kepada orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Sebab Allah mengajar saya dan saudara, kita harus beda, dan kita harus membawa damai. Walaupun itu berat, walaupun itu susah, walaupun itu tidak mungkin untuk kita lakukan, tetapi saudara sekalian, kalau kita mau disebut anak-anak Allah, oleh sebab itu, mari ciptakan kedamaian. Bawa kedamaian itu, bawa tentang Yesus, bawa tentang nama Yesus ini, itu di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Baik di sekolah kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam masyarakat kita, bawa nama Yesus, supaya nama Yesus itu dipermuliakan. Bukan kita sebagai umat Tuhan, orang percaya, membawa permusuhan, membawa kedengkian, membawa perbedaan. Tidak. Tuhan mengajarkan saya dan saudara pada saat hari kali ini,
yaitu kita disuruh untuk membawa damai. Sebab kalau kita membawa damai, baru kita disebut dengan anak-anak Allah. Di dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, ada poin-poin penting yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu orang sebagai ciri-ciri anak Allah, yaitu membawa damai dan berusaha mendapatkannya. Sekali lagi, yang pertama mencari damai dan berusaha mendapatkannya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-11. Ciri anak-anak Allah yang berikutnya yaitu mampu membawa damai. Mampu membawa nama Kristus untuk dipermuliakan. Bukan mampu membawa nama Yesus untuk dipermalukan, untuk disalib yang kedua kalinya, tetapi membawa damai, membawa nama Kristus untuk kemuliaan namanya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Poin penting yang ketiga sebagai ciri-ciri anak Allah yaitu menabur damai. Anak Allah bisa menabur damai, menyebar damai. Seperti saya katakan, bukan menabur kebencian, bukan menabur kedengkian, bukan menabur iri hati, bukan menabur permusuhan, tetapi menabur damai. Saudara, jika kita ingin disebut anak-anak Allah, mari kita terapkan, kita belajar. Walaupun susah, walaupun sulit, tetapi ini firman Allah. Harus kita renungkan, harus kita pelajari, harus kita jalankan, yaitu mencari damai, dan harus kita bisa mendapatkannya. Setelah kita mendapatkan damai itu, maka kita harus bisa membawa damai itu. Setelah kita bisa membawa damai itu, harus kita bisa memberitakan, menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu kali ini. Biar menjadi motivasi, menjadi penyemangat, menjadi perenungan bagi kita, bagi kami semuanya Tuhan, sebagai anak-anak Allah, supaya kami dapat membedakan mana anak Allah dan mana yang bukan. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, untuk belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah naikkan doa dan ucapan syukur kami di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.